Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan 4 yang terdahulu, saya bicara mengenai tim yang harus dibentuk dalam Scrum. Di pertemuan kelima ini kita akan bicara siapa yang ada di dalam tim Scrum. Minimum harus ada siapa. Waktu itu dikatakan bahwa pada dasarnya Scrum team ini sifatnya adalah sebuah kelompok yang self-organizing, yang saling mengendalikan dirinya sendiri di dalam kelompok itu. Rule of the game-nya saling mereka sepakati sendiri. Persis kalau kayak kita kerja kelompok ya. Tidak terlampau birokratis, tidak terlampau rigid, tapi mereka bagi tugas sendiri. Dan sifatnya adalah cross-functional. Orang dengan fungsi yang beda-beda, dari unit beda-beda, dari divisi beda-beda berkumpul. Biasanya tim Scrum itu minimum terdiri dari 3 pihak. Yang pertama adalah produk atau product owner, pemilik produk, atau mereka yang berkepentingan terhadap hasil dari Scrum. Jadi misalnya ini adalah, katakanlah ini proyeknya Big Data. Maka siapa yang paling banyak mendapatkan value dari Big Data menjadi anggota dari Scrum. Atau kalau ini misalnya adalah proyek terkait dengan implementasi AI dan machine learning. Siapa usernya nanti yang akan menggunakan produk AI dan machine learning itu adalah bagian dari product owner yang ada di tim Scrum. Yang kedua barulah development team. Ya, orang IT-nya, orang yang mengerti big data, orang yang akan membuat produk, orang yang akan menghasilkan aplikasi, orang yang akan menghasilkan fitur-fitur microservices yang ada, yang akan mendevelop, itu adalah anggota dari Scrum development team. Dan yang terakhir inilah yang namanya Scrum Master. Itu Scrum Master itu adalah orang yang memastikan bahwa Scrum ini benar-benar cara kerjanya, ya, produk yang dihasilkan, model dan kultur berkomunikasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Scrum itu sendiri. Jadi Scrum Master inilah yang nanti istilahnya akan menjadi kopling atau menjadi manajer atau menjadi dirigen dari task force tersebut agar benar-benar mencapai targetnya sesuai dengan ekspektasi. Minimum 3 itu. Jadi ada product owner, ada development team, dan ada Scrum Master. Dalam sejumlah konteks bisa ditambahkan juga oleh beberapa orang khusus yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. Misalnya kita tambahkan seorang expert terkait dengan ahli hukum misalnya. Ya, karena yang ingin diciptakan ini harus dipastikan tidak melanggar hukum, baik hukum organisasi maupun hukum eksternal yang ada di peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Atau mungkin juga masuk ke dalam Scrum ini adalah investor, yang kebetulan adalah pihak khusus yang memang memberikan biaya, memberikan uangnya untuk bisa mendorong tim khusus ini yang melakukan Scrum ini. Tapi minimum adalah product owner, development team, dan Scrum Master. Ya, apa yang mereka lakukan di dalam? Mereka berkolaborasi, berkoordinasi, ya, semua tujuannya satu, fokus menghasilkan yang diinginkan. Nah, tentu saja masing-masing orang itu karena punya disiplin ilmu yang berbeda-beda, maka mereka akan melihat dari pandangan mereka. Mulai melihat dari kualitas produk, bagaimana costingnya, nanti apakah itu akan berdampak kepada revenue atau tidak, apakah produk ini akan bisa bersaing dengan kompetitor atau tidak, gitu ya. Membesarkannya seperti apa, hambatan apa yang ditemui, desain user interface-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, disitulah para Scrum Master, kemudian owner dengan tim development akan bersama-sama saling bekerja sama. Dalam konteks ini memang Scrum Master menjadi penting ya, karena dialah yang menjadi dirigennya, dialah yang memfasilitasi agar proses Scrum itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah teman-teman tim yang harus dibentuk dalam sebuah Scrum. Ya, product owner bisa 1, bisa 2 orang, development team tentu saja ada beberapa orang. Kalau Scrum Master biasanya adalah 1 orang karena dia yang bertanggung jawab terhadap Scrum terkait. Bagi Anda yang ingin menjadi Scrum Master, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti sehingga Anda bisa menjadi seorang certified Scrum Master. Terima kasih.